Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen yang jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Sudah berapa lama Abang antri gas? Dari hari Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu dari sini sampai dengan detik ini alhamdulillah dapat ya. Dapat. Ibu sudah berapa hari ngantri gas di sini? Dari hari Sabtu jam 6:30 mereka ke sini. Hari Sabtu. Sampai sekarang belum dapat, Ibu? Belum dapat. Ini dia saya. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana Sumatera pada akhir November lalu sontak menjadi tamparan semua pihak. Sebuah keabaian atas hutan menjadikan tragedi yang meluluhlantakan 3 provinsi di Sumatera, yaitu banjir bandang dengan kayu gelondongan. Kini semua mata tertuju pada hutan di Sumatera. Bagaimana tidak, 3 provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi korban. Illegal logging yang terjadi mengakibatkan daerah ini mengalami bencana dahsyat yaitu banjir bandang. 3 minggu pasca bencana, puluhan ribu jiwa kehilangan tempat tinggal. Data sementara BNPB per 14 Desember, jumlah korban tewas menjadi 1.016 orang. Orang hilang tercatat 212 orang dan jumlah pengungsi sebanyak 624.670 orang. Bencana banjir kali ini adalah yang paling parah. Kerusakan hutan yang terjadi di Aceh dan wilayah Sumatera diduga menjadi faktor utama penyebab banjir semakin sering terjadi. Selain di Aceh, dahsyatnya banjir di Aceh Tamiang, Sumatera Utara terlihat dari sisa lumpur dengan banyaknya mobil, truk tangki, dan kayu gelondongan di tengah kota Kuala Simpang. Truk tangki saling bertindihan, rumah-rumah rusak tertumpuk kayu gelondongan, dan listrik yang mati menjadikan bukti besarnya arus banjir di Aceh Tamiang. Sumatera Barat pun serupa kondisinya. Banyak titik longsor dan ribuan rumah rusak luluh lantak rata dengan tanah. Kedepannya, pemerintah harus lebih ketat dalam pengelolaan konsesi hutan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Warga pun berharap bahwa pemerintah segera membangun kembali fasilitas umum dan rumah mereka, serta menindak tegas oknum yang merusak hutan sehingga bencana serupa tidak terulang. Ya, sementara itu 31 perusahaan diduga menjadi penyebab banjir bandang melanda Aceh dan Sumatera. Pemerintah pastikan ambil langkah hukum. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH bergerak cepat memetakan sejumlah perusahaan yang diduga menjadi biang kerok penyebab bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Terkuak sedikitnya ada 31 perusahaan yang dianggap merusak hutan di daerah aliran sungai hingga menyebabkan banjir bandang. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai, itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari
3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Pemerintah memastikan akan menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab dengan proses pidana hingga ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Hingga saat ini, Barreskrim Polri sudah menangani 1 dari 31 perusahaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan telah menaikkan 1 korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Ya, menurut Kapolri saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut kesepakatan Presiden untuk pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik 1 korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara di Kecamatan Palupuh, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagarinan Limo. Kondisi tanah yang basah dan labil masih beresiko menimbulkan longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah putus total akibat dihantam banjir bandang pada akhir November lalu, jalur lintas Sumatera Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai siap diuji coba untuk kendaraan roda 4. Ya, uji coba pembukaan terbatas jalur vital ini akan dimulai hari ini hingga 12 Desember mendatang. Banjir bandang di Sumatera Barat, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat ada 31 jalan dan 12 jembatan nasional yang terdampak. Kementerian PU mengkonsentrasikan pemulihan jalan nasional Padang Bukit Tinggi yang putus badan jalan di kilometer 63 plus 500. Sedangkan untuk 12 titik yang mengalami longsor tambahan hingga menggerus bahu jalan dan 1 jalur, perbaikan dilakukan secara bertahap. Saat ini kendaraan roda 4 dan 2 sudah bisa melintas di kawasan Lembah Anai meskipun harus melalui uji coba dari 16 Desember hingga 21 Desember pukul 4 sore hingga 9 pagi. Sesuai hasil pembahasan pada asesmen, maka dapat disimpulkan mulai besok tanggal 16 Desember 2025 kita sudah bisa mulai melakukan uji coba pembukaan fungsional jalur Lembah Anai untuk 6 hari ke depan, yaitu dimulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025. Adapun fungsionalnya adalah fungsional terbatas. Masih ada kekhawatiran kita melihat kondisi jalan saat ini. Tapi mudah-mudahan karena dalam masa pengerjaan, kita harapkan ini semakin lebih baik lagi. Dan untuk sampai saat ini kita sangat berterima kasih kepada segenap para petugas dan pihak berwenang. Pengerjaannya sangat signifikan dan masyarakat merasakan manfaatnya yang begitu besar. Tentu harapannya ke depan lebih baik lagi agar seluruh pengguna jalan bisa lebih aman dan terjaga. Pemirsa, akses penghubung Kabupaten Biren ke Bener Meriah di Provinsi Aceh kembali terbuka setelah jembatan Bailey sepanjang 30 meter di Desa Tiupin, Mane, Juli, Biren, Aceh selesai dibangun dalam waktu 2 pekan. Jembatan Bailey Tepin Mane sebagai akses jalan nasional dari Kabupaten Biren ke Bener Meriah berhasil disambung. Ratusan warga langsung antusias mencoba melewati jembatan sepanjang 30 meter yang dibangun oleh tim Zipur Kodam Iskandar Buddha.
Jembatan ini dibangun setelah jembatan utama putus diterjang banjir bandang. Keberadaan jembatan Bailey ini diharapkan bisa menopang beban lalu lintas sambil menunggu pembangunan kembali jembatan permanen yang lebih kokoh. Dengan benar meriah, ini sudah bisa dilintasi dan bisa di masyarakat menggunakan jembatan ini untuk aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan lainnya. Para pengguna jalan, khususnya pengemudi truk dan kendaraan logistik, diimbau untuk mematuhi batas tonase yang tertera di rambu-rambu agar jembatan bisa berfungsi optimal.